Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Angel Christian Sulangi dengan nomor NIM 28922 dengan prodi manajemen. Saat ini saya ingin melakukan performance test dalam bentuk presentasi video dengan judul manajemen SDM dalam mata kuliah manajemen SDM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SHSEMM. Jadi mari langsung saja kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan kita, yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia atau sering disebut SDM adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengontrol sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif juga efisien. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah saja atau alat-alat kerja, mesin produksi, keuangan atau lingkungan kerja saja, tetapi juga dalam masalah karyawan atau SDM-nya. Pengelolaan SDM manusia inilah yang sering disebut manajemen sumber daya manusia. Lalu mengapa sih SDM ini atau sumber daya manusianya harus dikelola? Saat ini sangat disadari bahwa sumber daya manusia merupakan masalah perusahaan yang paling krusial atau paling penting, karena yang pertama, sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, keuangan dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dapat dijalankan dengan baik atau kurang baik. SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Juga yang ketiga, melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan perusahaan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kegiatan manajemen sumber daya manusia yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen adalah yang pertama, memiliki perencanaan untuk apa, yaitu untuk menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Untuk apa? Yaitu untuk memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, membangun divisi, departemen, mendelegasikan wewenang kepada SDM, lalu menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, juga membangun komunikasi, mengkoordinasikan kerja antara atasan juga dengan bawahan. Lalu lanjutan dari kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen. Ada manajemen staff, yaitu fungsinya atau kerjaannya adalah merekrut calon karyawan, mengevaluasi kinerja, juga mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik karyawan. Lalu ada juga kepemimpinan, yaitu untuk mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, juga meningkatkan semangat kerja dan memotivasi kerja para karyawan. Lalu kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen itu juga ada namanya pengendalian. Pengendalian untuk apa? Yaitu untuk menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja, menetapkan standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, juga melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga ada namanya pengawasan. Pengawasan ini untuk apa? Yaitu untuk melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan ataupun sistem prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan atau masa yang akan datang.
Lalu istilah-istilah apa saja sih yang biasa digunakan di dalam manajemen sumber daya manusia? Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia itu sendiri, juga ada manajemen sumber daya insani, ada manajemen personalia atau HRD, manajemen kepegawaian, ada juga manajemen perburuhan, ada manajemen tenaga kerja, ada administrasi personalia, ada administrasi kepegawaian, juga hubungan industrial. Personalia itu apa? Yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Aktivitas paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia biasanya adalah recruitment atau biasa disebut dengan fungsi lainnya dari personalia adalah untuk melakukan proses dokumentasi, juga pengelolaan, serta proses kepegawaian yang terkait langsung dengan tahapan seleksi, misalnya pengangkatan dan penempatan, serta pemberhentian atau PHK personal. Personalia terkait langsung dengan filing dokumen-dokumen kepegawaian, yaitu juga payroll dan administrasi terkait dengan individu atau karyawan. Human Resource Development atau biasa disingkat dengan nama HRD, dengan sebutan HRD itu berfungsi lebih luas dari personal atau personalia manajemen, yaitu meliputi proses fungsi perencanaan, strategis tenaga kerja atau HR planning ya. Lalu juga ada HR budgeting, assessment, requirement, dan selection, hiring and termination, career development, organization development, performance management, industrial relationship, pension, training, dan sistem development, serta seringkali melibatkan fungsi general affair di dalamnya. Dengan demikian, HRD adalah pengelolaan SDM yang lebih fokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan SDM sebagai salah satu sumber daya yang penting yang dimiliki oleh organisasi atau sebuah perusahaan. Human Resource Development adalah pengertiannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, juga dan mengendalikan sumber daya manusia sebagai aset penting yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya. Karena kalau nggak ada SDM kan rasanya sumber daya lain itu nggak bisa digunakan dengan maksimal atau dengan baik ya. Karena yang menjalankan sumber daya lainnya adalah si SDM ini sendiri. Semua aktivitas dan subsisten manajemen sumber daya manusia diperhatikan secara proporsional sesuai dengan strategi organisasi. Lalu tujuan dari manajemen SDM ini sendiri apa sih gitu kan? Yaitu tujuannya untuk peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, juga meningkatnya bisnis perusahaan. Fungsi manajerial sendiri adalah planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, juga directing atau pengarahan, juga ada yang terakhir itu controlling atau pengendalian. Sedangkan fungsi dari operasional sendiri adalah untuk pengadaan tenaga kerja atau SDM, pengembangan kompensasi, juga pengintegrasian, pemeliharaan, juga pemutusan hubungan kerja. Lalu apa
peran manajemen SDM di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi, yaitu untuk melakukan atau menganalisis jabatan, tanda kurung, menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing sumber daya manusia, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon kerja, menyeleksi calon kerja, juga melakukan penempatan dan orientasi karyawan. Lalu baru menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kinerja kerja, lalu membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, juga menyelesaikan perselisihan perburuhan, masalah perburuhan, lalu juga menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada namanya pendekatan strategis. Lalu apa itu pendekatan strategis? Yaitu manajemen SDM harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Lalu ada namanya pendekatan sumber daya manusia, yaitu manajemen sumber daya manusianya merupakan manajemen manusia. Jadi pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Jadi hak-haknya harus diterima, harus diberikan. Lalu ada namanya pendekatan manajemen, yaitu manajemen sumber daya manusianya merupakan tanggung jawab setiap manajer atau pimpinan. Ada juga namanya pendekatan sistem, yaitu pendekatan sumber daya manusia berlangsung di dalam sistem yang besar, yaitu perusahaan, dan upaya manajemen sumber daya manusianya harus mengevaluasi atau ambil andil karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan. Lalu ada namanya pendekatan proaktif. Apa itu? Yaitu manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah lain itu muncul. Lalu dalam praktik manajemen sumber daya manusia sebagai ilustrasi, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia yang secara khusus diberlakukan di dalam lingkungan pegawai negeri sipil. Jadi salah satu bentuk contohnya ya. Jadi ada yang namanya program umum, yaitu apa aja di dalamnya: penyusunan informasi, pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan kerja, penyusunan daftar usulan kegiatan, juga ada pendidikan dan pelatihan, ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan-tunjangan, mutasi jabatan, juga mutasi kerja, pemberian penghargaan, pemberian cuti, ada juga namanya pembinaan kesejahteraan karyawan, ada juga tabungan asuransi pensiun, pemberhentian juga pensiun. Yang kedua ada namanya program khusus, yaitu pembinaan tenaga kerja, penyelesaian kasus perorangan, penggantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, penyelesaian masalah kepegawaian, ada juga pengurusan NIP atau kartu pegawai, ada pengurusan kartu istri atau kartu suami, juga ada yang namanya pengurusan asuransi kesehatan, pengurusan tabungan asuransi pensiun. Jadi di dalam kegiatan MSDM ini yang diberlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil banyak perbedaannya juga dengan pegawai di pegawai atau perusahaan swasta. Lalu ada juga namanya tantangan manajemen SDM. Apa saja sih yang dimasukkan di dalam tantangan SDM ini, manajemen SDM? Yang pertama itu ada tantangan eksternal, juga yang kedua tantangan internal. Kalau tantangan di dalam eksternal itu biasanya apa saja? Yang pertama itu perubahan teknologi, ada peraturan pemerintah yang sering berubah, lalu ada faktor sosial budaya yang semakin banyak, lalu pasar tenaga kerja, faktor politik juga mempengaruhi ya, kondisi perekonomian, ada juga faktor geografi dan faktor demografi, ada juga faktor kegiatan mitra, juga kegiatan bersaing. Kalau tantangan yang datangnya dari internal, yaitu muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off, diantaranya finansial, penjualan keuangan, servis, produksi, dan lain-lain.
Selain itu dihadapkan pula pada serikat kerja, pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Demikian presentasi singkat dari saya. Kiranya presentasi ini dapat memberikan nilai yang baik untuk saya di dalam penilaian UTS ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.